Oke, selamat malam Pak Dodi. Saya Tobias dari kelas 11 SM2. Pada hari ini saya akan memberikan penilaian tentang novel yang sudah saya baca tentang seporsi mie ayam sebelum mati. Sebelumnya soal identitas dari novel ini, dia karyanya itu dari Brian Krishna. Dan yang pertama-tama saya akan menjelaskan soal identitas bukunya. Jadi buku novel ini tuh termasuk karya fiksi yang mengangkat tema kehidupan dan kesehatan mental dengan bahasa yang ringan dan sederhana dan mudah dipahami remaja maupun pembaca umum. Gaya nulisnya itu santai, namun ya tetap ada pesan-pesan yang dalam dan menyentuh hati kita atau menyentuh pembacanya. Lalu soal tokoh utamanya yaitu Ale. Ale itu digambarkan sebagai seseorang yang hidupnya kosong, kesepian, dan juga kehilangan arah. Karakter Ale ini tuh kayak rasanya tuh realistis, karena ngegambarinnya itu kondisi yang bisa dialamin oleh semua orang di kehidupan nyata. Dan Ale ini juga punya juga tokoh-tokoh pendukung yang ditemuin di sepanjang dia ini ya, sepanjang perjalanan cerita dia. Dan juga ya meskipun dia nggak semuanya diceritain secara mendalam, tapi soal kehadiran mereka tuh udah penting banget karena ngebantu juga ngubah cara pandangnya Ale tuh terhadap hidup dia. Lalu untuk alur ceritanya, novel ini tuh ngegambarin alurnya maju, jadi ngebuat gampang kita tuh ngikutin lah ya. Dan cerita ini tuh dimulai dari kondisi Ale yang kayak buntu atau putus asa. Dia tuh sempat ngebuat daftar hal sederhana yang dia mau lakuin dulu sebelum ia mengakhiri hidupnya. Dalam prosesnya itu tuh pas dia menjalankan daftar itu ya, dia tuh banyak bertemu pengalaman dan orang-orang baru yang perlahan tuh ngubah cara persepsi atau pandangan hidup dia. Alur ini tuh seperti ngebuat pembaca tuh jadi kayak penasaran, sekaligus tuh juga kayak ikut ngerasain buat perkembangan dari emosi tokoh utamanya ini yaitu si Ale ya kan. Terus juga kayak soal poin-poinnya yang kita dapetin dari novel ini tuh yang pertama tuh kita belajar bahwa setiap orang itu tuh memiliki masalah yang tidak gampang dilihat atau dirasakan oleh orang lain. Makanya itu kita tuh harus penting buat memiliki rasa empati dan nggak juga mudah menghakimi. Jadi kalau misalnya kayak kita ngeliat orang-orang yang agak-agak depresi, kita nggak perlu menghakimi, tapi kita harus mulai menanyakan dia tuh ada masalah apakah gitu. Terus juga soal kebahagiaan itu tuh nggak selalu dari hal-hal yang besar, tapi dari hal-hal kecil pun kayak makanan favorit orang itu, atau kita juga ngobrol-ngobrol yang gampang-gampang aja yang sederhana. Terus juga kayak kita perhatian dari orang lain. Ini tuh soal perhatian itu tuh bener-bener bisa ngeberikan makna yang besar dalam hidup gitu loh. Lalu juga yang ketiga ini tuh, buku ini tuh ngajarin bahwa harapan itu tuh selalu ada. Bahkan ketika seorang tuh merasa berada di titik terendahnya dalam hidupnya gitu loh. Keempat ya, kita tuh diajak untuk menghargai hidup dan orang-orang di sekitar kita gitu. Lalu soal penilaian saya, novel ini tuh menarik karena dia ngegabungin cerita yang ringan dan pesan-pesan moral yang sangat kuat. Bahasanya juga gampang dipahamin, auranya juga nggak muter-muter dan nggak bikin bingung. Dan juga soal-soal pesan yang disampaikan juga terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan buku ini tuh sangat cocok buat para remaja karena ya dia tuh memberikan motivasi dan juga ngajak pembacanya itu untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan juga orang-orang lain. Oke, lalu penutupnya tentang seporsi mie ayam sebelum mati ini tuh bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga pengingat soal hidup kita tuh memiliki alasan untuk menjalani. Dan menurut saya juga buku ini tuh benar-benar layak banget dibaca
karena dia tuh juga memberikan pelajaran tentang harapan, empati, dan makna hidup. Sekian penilaian saya soal novel Seporsi Mie Ayam Belum Mati. Terima kasih.